Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Amma ba'du. Semuanya saja para bapak, para ibu, majelis nikah, kelurahan Slebar dan rombongan calon mempelai pria dari Pasar Silma kami hormati dalam suasana yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta untuk dikembalikan nikmat itu. Allah mengharapkan kepada kita selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan pertolongan kelak di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, sebentar lagi ijab dan kabul akan dilaksanakan untuk calon dua mempelai. Niatkan bahwa saya akan menjadi suami dari Lestari atau Nabil, menjadi suami yang padek. Hukum roin hukum mas'ulun arroyati. Kalau kita lanang ni arijan hukum alam bisa akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang suami. Jadi suami itu dua, ya. Hendaknya selalu untuk menjadi suami yang baik sebagai suri tauladan, ya, contoh yang baik kepada sang istri. Kemudian dalam berumah tangga kita mengharapkan untuk ibadah, ya, Nabi dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah untuk menciptakan nilai-nilai pahala dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga banyak mudaratnya daripada manfaat, nah ini lulus, berhasil berumah tangga, ya. Banyak sekali yang terjadi, ya, banyak mudaratnya, akhirnya mendatangkan dosa daripada pahala. Jadi saya mengharapkan kepada calon mempelai kedua, ya, laksanakan peran dan hak masing-masing, baik sebagai sang suami maupun sebagai istri. Sang suami yang pertama menafkahi apabila sudah diakad nikahkan nanti dari Bapak Efrisal. Jadi kita ini menyerahkan dengan kabar yang tadinya nafkahnya, urusan makan minum, kesehatan lain sebagainya adalah orang tua, setelah akad nikah bersang suami, ya, untuk melanjutkan daripada nafkahnya. Kemudian Nabil Saputra selalu untuk membina akhlak seorang istri, ya. Bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana cara ibadah yang baik, ya, bagaimana cara bergaul yang baik dan lain sebagainya. Kalau misalnya belum pacak, jangan sungkan-sungkan nanya dengan Pak Kades, atau dengan Sapo, kan, supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, bukan sakinian, sakinah, mawaddah, warahmah, dan saadah, kita maksudnya, ya. Jadi kalau disingkat sama rasa. Sakinah di rumah tangga yang mempunyai nilai agama, mawaddah warahmah rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Saadah rumah tangga yang menciptakan rumah tangga itu untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga mendapat kebahagiaan rumah tangga itu, ya, baik dunia maupun di akhirat. Itu, ya, Nabil dalam rumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga ciptakan sifat-sifat yang transparan. Kalau bahasa Selibal, jujur, ado kata ado, nido kata nido. Apabila sudah jujur di rumah tangga, insya Allah rumah tangga itu kan padat. Tapi kalau mulai nido jujur, itu banget itu. Dapat nimbang sawit misalnya dapat 2 juta per 2 minggu, kata 1 juta. Itu gawat, itu jangan itu. Nah, kemudian kepada Wita Lestari, ya,
Ini sebentar lagi engkau akan menjadi seorang istri dari Nabil Saputra. Jadi menjadi istri ini jadi itu mudah, berat ya. Hendaknya jadilah seorang istri yang soleha. Lo mana istri yang soleha itu? Yang pertama antuati sauja selalu dia taat patuh kepada laki. Apabila sudah menikah, maka kepatuhan yang utama yang mutlak itu bukan lagi pada dua bapak, bukan, tapi dengan sang suami ya. Kalau misalnya kepatuhan pada sang suami itu keliru. Jadi kepatuhan itu kepada sang suami apabila ajakan perintah itu pade. Kalau ini udah pade wajib perlu ditolak ya. Kemudian selalu mengembirakan sang suami. Mengembirakan ini senantiasa dalam rumah tangga itu ada senyum, sapa, tegur, salam ya. Jangan dikit mangut, jangan. Selalu senyum, ada sesuatu bertanya, bermusyawarah ya. Nah, makin hari Bapak Ibu sekalian, karena sang suami dalam duduk di rumah tapi sering menjauhi karena sibuk dengan HP masing-masing kan. Nah, selalu dampingi. Itu mengembirakan ya. Kemudian akimi sholat, kita mendirikan sholat, jangan tinggal ya 5 waktu untuk melaksanakan sholat ya. Seorang Nabil menjadi imam, apalagi ini di Muko ini masjid, sekali-sekali Nabil kalau jadi imam, kalau imam dengan bini maksud aku kan, dan lebih pandai kalau jadi imam masjid dia kan ya. Boleh ya. Artinya maksud aku, kalaulah agama lah didirikan merupakan fondasi yang kuat ya Nabil dengan Wita, insya Allah rumah tangga itu akan aman. Karena ngapo? Karena apabila sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, asyaitonu lukumul faru wa ya'murukum bil fasa, setan itu akan selalu menggoda rumah tangga itu supaya bubar, cerai. Nah, kalau fondasi iman lo kuat, sembahyang tidak pernah tinggal, insya Allah akan jauh dari godaan-godaan itu. Jadi artinya kalau selama ini tunggu tinggal Wita, kalau selama ini tunggu tinggal Nabil, jangan lagi kalau di nikah ya. Senantiasa untuk melaksanakan sholat terutama baik di rumah maupun di masjid ya. Nah, kemudian senantiasa Wita menjaga aurat ya, karena ini akan menjadi pertanyaan nanti di yang akhir apabila kita mengubarkan aurat. Bapak Ibu sekalian, jamaah nikah rahimakumullah, dan yang terakhir kepada Nabil dan Wita, apabila mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, buah sawit lebat, misalnya kan padi kita lebat buahnya, bersyukur. Lemana cara bersyukur dalam Islam ini? Tingkat ke ibadah. Kalau selama ini 5 waktu ini udah tinggal, sunatnya qobliyah, ba'diyah ya, duha terus ditingkatkan, dan juga selalu untuk khairunas ampaudinas, menjadi bermanfaat diri Nabil di keluarga selebar dan bermanfaat Wita Lestari di pasar Seluma kepada masyarakat. Ya bergaul ya. Dalam rumah tangga itu jangan nyemuni berkurung maju di rumah ya. Dan kemudian kalau mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga itu, kami yang mantan-mantan ini banyak niat. Mau diletakkan bubar lah, mau bubar tau. Artinya berat. Gak sabar nian itu Nabil. Jangan dikit-dikit nido pedas, nido masin lah mulai ya jangan itu. Walaupun nido pedas, nido masin pedas dan pedas kata kak. Masin dan masin. Walaupun nido masin, itu caranya tuh. Kalau lebih itu kabini itu paginya mulai lagi. Coba kalau misalnya 2 kopi kurang gula, kabar ni dong ina pulo, aku beli gula sekilo. Nah, pagi lah boleh ribut itu, jangan. Jadi artinya ya jangan sedikit marah, sedikit nampak, jangan. Ya usaha kejauhkan yang itu ya dalam rumah tangga. Jadi selalu menerima kekurangan istri, kelebihan suami juga kekurangan suami, dalam rumah tangga selalu mengisi kekurangan itu ya. Dan kepada kedua mempelai, calon kedua mempelai, jangan lupa untuk selalu untuk bersilaturahmi. Jadi bersilaturahmi ini selalu datang, karena mertua dan mertua itu sama. Jangan dibeda-bedakan. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua, ya sama. Sama kita berkunjung, adil ya, adil dalam berbagi dan lain sebagainya. Kami yang hadir pada saat ini mendoakan kalian berdua, mudah-mudahan
rukun dan damai selalu, ya mendapat keturunan yang soleh dan soleh nantinya. Amin. Allahumma. Itu saja pesan-pesan agama secara singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya salah kedua mempelai umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.